Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Maka sudah seharusnya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian dan musibah yang Allah berikan, pasti ada hikmah-hikmah yang Allah ingin perlihatkan kepada kita. Mari kita menjadikan hikmah dalam sebuah kisah tentang seorang raja dan seorang pembantunya. Raja ini mempunyai seorang pembantu yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang segala sesuatunya dia selalu kembalikan kepada Allah. Suatu hari sang raja terkena musibah, yaitu jari-jarinya terpotong. Maka spontan pembantunya ini mengatakan, al-khair mukhtarallah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Mendengar perkataan pembantunya, sang raja ini merasa tersinggung. Dia merasa seakan-akan dihina dan diejek dengan kalimat itu. Maka oleh sang raja, pembantu ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika dimasukkan ke dalam penjara, pembantu ini masih sempat mengucapkan, al-khair mukhtarallah, yang terbaik itulah dari Allah. Hari berganti, waktu pun berlalu. Suatu hari sang raja melakukan perburuan bersama dengan beberapa pengawalnya. Dia masuk ke dalam hutan. Dia tidak sadar kalau dia di dalam hutan belantara yang dia datangi, di situ hidup orang-orang primitif yang menyembah, yaitu dewa-dewa, yang senantiasa mempersembahkan manusia sebagai persembahan kepada dewa-dewanya. Maka raja dan pengawalnya ditangkap oleh orang-orang primitif tersebut. Maka pengawal-pengawal sang raja dijadikan sebagai persembahan terhadap dewa-dewa mereka. Tiba giliran sang raja untuk dipersembahkan. Tapi sebelum dipersembahkan, dia melihat sang raja tidak ada jari-jarinya. Maka dia berkata kepada yang lainnya, ini tidak pantas untuk kita persembahkan. Dia memiliki cacat, tidak ada jarinya. Maka raja ini kemudian dibebaskan, dan sang raja berhasil kembali ke istananya. Begitu sampai di istananya, dia merenung, ternyata benar apa kata pembantunya, bahwa segalanya itu pasti ada hikmah di balik yang menimpa. Maka dia pun perintahkan kepada pengawalnya untuk membebaskan pembantunya tersebut. Dia panggil datang menghadap. Dia bertanya, kenapa engkau senantiasa mengucapkan al-khair mukhtarallah? Maka sang pembantu ini mengatakan, coba perhatikan Tuan, ketika Tuan terpotong jari-jarinya, maka itu yang terbaik dari Allah. Ini terbukti ketika Tuan ditangkap oleh orang-orang primitif, ternyata Tuan tidak dijadikan persembahan, akibat tangan Tuan ternyata tidak ada jari-jarinya. Maka itulah yang terbaik dari Allah buat Tuan. Begitu juga ketika Tuhan memasukkan saya ke dalam penjara, saya mengatakan al-khair mukhtarallah, itu adalah pilihan Allah, dan itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seandainya engkau tidak memasukkan saya ke dalam penjara, maka saya lah yang akan menjadi korban yang dijadikan persembahan untuk dewa-dewa orang-orang primitif. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata apapun yang menimpa kita, ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka diperlukan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa semua yang dari Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur, karena itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Semoga dengan nikmat itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesusahan, maka kita bersabar, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran dalam menjalani kehidupan itu, karena itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak sukai padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi apa yang engkau cintai, boleh jadi itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kalian. Karena itu sahabat-sahabat fillah, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita, terutama dalam menghadapi
ujian dan musibah terjadi seperti sekarang ini, di mana Allah berikan kepada kita ujian, yaitu berupa wabah yang sedang melanda, itu COVID-19. Kita berharap ada hikmah yang Allah ingin perlihatkan terhadap wabah yang menimpa kita ini, dan insya Allah kita diharapkan untuk bersabar di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.